Kisah Cakupalatera. Suatu hari, Cakupalatera berkunjung ke Wihara Jetawana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Malamnya, saat melakukan meditasi jalan kaki, Sang Tera tanpa sengaja menginjak banyak serangga sehingga mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, rombongan biku yang mendengar kedatangan Sang Tera bermaksud mengunjunginya. Di tengah jalan, di dekat tempat Sang Tera menginap, mereka melihat banyak serangga yang mati. "Ih, mengapa banyak serangga yang mati di sini?" seru seorang biku. "Jangan-jangan," celetuk yang lainnya. "Jangan-jangan apa?" sergah beberapa biku. "Jangan-jangan ini perbuatan Sang Tera," jawabnya. "Kok bisa begitu?" tanya yang lain lagi. "Begini, sebelum Sang Tera berdiam di sini, tak ada kejadian seperti ini. Mungkin Sang Tera terganggu oleh serangga-serangga itu. Karena jengkelnya, ia membunuhnya. Itu berarti ia melanggar winaya. Maka perlu kita laporkan kepada Sang Buddha," seru beberapa biku. "Benar, mari kita laporkan kepada Sang Buddha bahwa Cakupalatera telah melanggar winaya," timpal sebagian besar dari beberapa biku tersebut. Alih-alih dari mengunjungi Sang Tera, para biku itu berubah haluan, berbondong-bondong menghadap Sang Buddha untuk melaporkan temuan mereka bahwa Cakupalatera telah melanggar winaya. Mendengar laporan para biku, Sang Buddha bertanya, "Para Bante, apakah kalian telah melihat sendiri pembunuhan itu?" "Tidak, Bante," jawab mereka serempak. Sang Buddha kemudian menjawab, "Kalian tidak melihatnya. Demikian pula Cakupalatera juga tidak melihat serangga-serangga itu, karena matanya buta. Selain itu, Cakupalatera telah mencapai kesucian arahat. Ia telah tidak mempunyai kehendak untuk membunuh." "Bagaimana seseorang yang telah mencapai arahat tetapi matanya buta?" tanya beberapa biku. Maka Sang Buddha menceritakan kisah ini. Pada kehidupan lampau, Cakupala pernah terlahir sebagai seorang tabib yang handal. Suatu ketika datang seorang wanita yang miskin. "Tuan, tolong sembuhkan penyakit mata saya ini. Karena miskin, saya tidak bisa membayar pertolongan Tuan dengan uang. Tetapi apabila sembuh, saya berjanji dengan anak-anak saya akan menjadi pembantu Tuan," pinta wanita itu. Permintaan itu disanggupi oleh sang tabib. Perlahan-lahan penyakit mata yang parah itu mulai sembuh. Sebaliknya, wanita itu menjadi ketakutan. Apabila penyakit matanya sembuh, ia dan anak-anaknya akan terikat menjadi pembantu tabib itu. Dengan marah-marah ia berbohong kepada sang tabib bahwa sakit matanya bukannya sembuh, malahan bertambah parah. Setelah diperiksa dengan cermat, sang tabib tahu bahwa wanita miskin itu telah berbohong kepadanya. Tabib itu menjadi tersinggung dan marah, tetapi tidak diperlihatkan kepada wanita itu. "Oh, kalau begitu akan ku ganti obatmu," demikian jawabnya. "Nantikan pembalasanku," serunya dalam batin. Benar, akhirnya wanita itu menjadi buta total karena pembalasan sang tabib. Sebagai akibat dari perbuatan jahatnya, tabib itu telah kehilangan penglihatannya pada banyak kehidupan selanjutnya. Mengakhiri ceritanya, Sang Buddha kemudian membabarkan syair di bawah ini. "Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk.
Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pada saat khotbah damai itu berakhir, di antara para biku yang hadir, ada yang terbuka mata batinnya dan mencapai tingkat kesucian arahat dengan mempunyai kemampuan batin analitis, pandangan terang, pati sambida.